Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Insan kafir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Insan kafir yang dirahmati Allah SWT, bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan untuk membacanya merupakan satu pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu al-hasanatu wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun." Yang artinya, barang siapa membaca satu huruf di dalam kitab Allah yaitu Al-Quran, maka itu merupakan satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim satu huruf." Ini adalah salah satu keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di mana diberikan pahala yang begitu besar, mengingat umur kita sangat terbatas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku, kata Nabi, adalah kisaran antara 60 sampai dengan 70 tahun. Maka inilah kesempatan kita untuk kita meraih pahala dengan membaca Al-Quran, kitab Allah, kalamullah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." Barang siapa yang mencontohkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan bukan cuma itu, dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang itu kita, wa ajru man amila biha ba'dahu. Maka gunakan kesempatan kita ketika kita sudah bisa membaca Al-Fatihah, satu contoh, maka kita ajarkan kepada anak kita ajarkan kepada keluarga kita. Jangan sampai anak kita untuk surat Al-Fatihah itu yang mengajarkan guru ngaji kita, maka kita akan kecolongan pahalanya. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran menjadi syafaat. Dikisahkan di dalam surat Abasa, Allah SWT berfirman, "Yawma yarfi'u min akhi, yawma yafirrul mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari bapaknya, dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari sahabatnya, dari suaminya, dari istrinya. Kenapa? Karena pada saat itu orang sibuk dengan amalannya masing-masing. Maka siapa akan menolong kita? Yang akan menolong kita itu Al-Quran yang kita baca selama ini, surat An-Nas kita, surat Al-Ikhlas kita. Itu yang akan menolong kita kelak yaumil akhir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "An Abi Amamata radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi." Maka bacalah Al-Quran, maka ia akan menolong kita kelak nanti di yaumil akhir. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya merupakan sebaik-baik manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Yang artinya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, Rasulullah SAW bersabda,
sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian orang yang mahir membaca Al-Quran maka akan bersama malaikat yang mulia, sebagaimana Rasulullah sabdakan, alladzi yaqra'ul Al-Quran wa huwa mahirun bihi sya'faratil karam al-bararah, bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, dengan mahir, maka bersama malaikat yang mulia lagi taat. Kemudian untuk mereka yang belum lancar membaca Al-Quran, maka jangan khawatir, mereka pun akan mendapatkan pahala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, walladzi yaqra'una al-Quran wa yatata' fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, bahwa orang-orang yang masih belajar membaca Al-Quran, dia sibukkan dengan Al-Quran, dia azamkan untuk dia bisa, maka akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kemudian juga Al-Quran akan meningkatkan derajat kita, sebagaimana Rasulullah SAW, bahwa innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yudha'u bihi akharani, rahul Muslim, yang artinya bahwa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT akan meningkatkan derajat suatu kaum dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan akan merendahkannya pula dengan Al-Quran. Kemudian faedah berikutnya yaitu dengan kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusunahum bainahum illa nazalat alaihim asy-syakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafatul malaika wa dzakarahum fi man 'indah, yang artinya barang siapa berkumpul di sebuah rumahnya Allah, entah itu di masjid, di musola, di surau, untuk apa? Yatluna kitaballah, untuk mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, maka akan turun yang pertama adalah as-sakinah, ketenangan. Yang kedua adalah kita akan diliputi rahmah. Kemudian malaikat akan melindungi kita di antara kita, dan nama kita disebut-sebut di kolong langit Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keutamaan Al-Quran, mari kita terus dekatkan diri kita dengan Al-Quran untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.